kok bisa milih nama Jade kalau nggak dikirim gimana ceritanya? Ini mau jawaban jujur apa jawaban tidak jujur? Bikin baliho 4x6 zaman dulu tuh. Sebulan Pak. Spek, gambar tangan, dilukis gitu kan. Wah berhari-hari saya gambar sama teman-teman saya tuh. Ya nggak bisa gambar nih, saya bisa gambar di komputer. Artis-artis saat itu Pak, gambar pakai cat tembok, 1 triplek 4x6 buatin 6 triplek sebulan Pak. Jadi saya dulu lebih seneng modal itu saya tanggung sendiri. Gimana caranya? Saya mending beli rokok sebatang tapi mesin saya bisa beli baru. Halo, apa kabar? Victorian Podcast. Kali ini kita bertamu di tempatnya senior Pak Rahmat. Apa kabar Pak Rahmat? Baik, kabar baik Pak Imam. Alhamdulillah. Kita mau tahu-tahu nih Pak Rahmat seperti apa, yang mungkin yang tutor yang lain udah pada tahu, cuman kita gali-gali Pak Rahmat seperti apa. Kalau merokok boleh? Boleh dong Pak. Boleh ya, santai ya. Cerutu ini Pak? Cerutu Pak. Keren. Luar dari luar, dia kalau kalau punya kebetulan dapat hadiah ini nggak tahu dikirimin dari nggak berani bilang luar harus beli sama lokal. Iya ya, macam-macam ada koleksi. Banyak ya, dari teman-teman banyak bawain, saya juga kadang membeli sana sini. Ya kita peduli dengan teman-teman UMKM kan. Betul. Kalau nggak dibakar produknya mau diapain? lanjut ya Pak. Siap. Terima kasih udah hadir di Citi Pratama. Saya terima kasih Pak, kami dikasih kesempatan, dikasih tempat untuk mewawancarai Bapak. Karena ya kita ngobrol-ngobrol. Siap. sharing. Ini guys, kantor ruang kerjanya Pak Rahmat, dan nanti ada footage-nya ya, nanti ada ruang produksinya. Oh iya. Ya begini Pak, ruangannya orang tinggal cetakan. Ini udah terkenal Pak. Saya jujur dengar Jade di mana-mana, Malang Raya udah nggak perlu dipertanyakan. Udah. Begitu ya? Iya betul Pak. Ini bukan teras loh Pak. Aduh. Tapi saya tuh takut loh sebenarnya kalau dibilang seperti itu, karena kami sih melihatnya ya kita hanya tumbuh berkembang sesuai dengan zaman. Kita coba penuhi kebutuhan pasar. Terus kalau dibilang gede, benarkah saya gede? Enggak, kalau badan saya gede ya. Tadi sini saya mau bilang Pak, saya juga ada namanya Pak Rahmat juga. Nah, intermezzo dulu Pak ya. Namanya Pak Rahmat mirip-mirip juga. Apakah nama Pak Rahmat itu orangnya tinggi, kacamataan? Lah itu. Modelnya gitu. Seteman saya Pak ya. Mungkin seperti itu ya. yang jelas mungkin insya Allah banyak rahmat. Amin. Doa orang tua. Iya Pak, doa orang tua. By the way, sampai di titik ini tadi sempat guys kita ngobrol-ngobrol sekilas. Hobinya Pak Rahmat ini adalah salah satunya dulu, dan ada pialanya, nanti ada footage-nya, yaitu motocross ya. Saya dulu sepeda gunung awalnya Pak, awal-awal sepeda gunung. Naik gunung sedikit-sedikit, kemudian sepeda gunung. Kemudian saya main motor trail. Ya, kalau sekarang mungkin istilahnya teman-teman kerapas kali ya. Saya dulu dan sempat memenangkan lomba. Ya saya sering kegiatan tapi masih di level adventure ya. Jadi sering ikut kegiatan-kegiatan teman-teman skala nasional maupun lokal, sampai dengan tahun berapa ya hingga saya cedera kaki, patah kaki itu. Kemudian saya pindah ke adventure tapi 4x4 mobil ya, sudah ceritanya sesuai dengan usia Pak, sesuai dengan usia. Karena ceritanya resikonya di resiko itu niatnya Bapak ingin sampai profesional. Mungkin ya, nah, teman-teman saya banyak yang sudah di level itu ya. Bisa saja kadang itu kita bawa teman kan ya, kita ini kadang berhobi gitu, pasti berkumpul dengan komunitas. Kadang komunitas ini yang kemudian memberi warna kepada kita. Itu yang akhirnya akan menentukan kita ini akan memilih yang arah mana nih gitu. Tapi ya enggak lah, saya cuma sekedar menikmati waktu aja Pak. Saya suka petualang dan saya suka alam. Nah, bicara terkait petualang, dan tadi di belakang sebelum kita mulai podcast ini saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat tadi. Seperti hobi dalam bisnis juga rasanya juga adventure juga dari sempat saya dengar itu. Ini cerita awalnya
Jade ini dari awal, memang dari awal bisnis berbisnis dari sejak lulus kuliah ini, memang sudah di bisnis yang ini atau memang sebelumnya ada bisnis yang lain? Enggak Pak, jadi kalau kita ngomong masa lalu nih ya, masa lalu nih. Jadi ini saya mulai sejak saya kelas 3 SMA loh Pak Imam. Jadi saya lulus SMA 89. 89 saya ini dipaksa untuk mencari uang nih karena situasi kan ya. Situasi dan keinginan mimpi besar bahwasanya saya nggak cukup kalau sekolah itu hanya sampai di SMA gitu kan. Ingin dong kita menjadi memperluas relasi, memperluas wawasan dan memperbesar kans untuk berkembang. Kan penting banget. Saya potong di situ Pak. Memperluas bukan hanya wawasan, tapi memperluas relasi. Orang selalu berpikir kuliah itu hanya cuma memperluas wawasan. Iya Pak. Iya benar. Dan kuliah, waduh, dunia kita. Kalau dulu SD, SMP, SMA, teman kita siapa ya? Circle kita teman satu kampung, SD, SMP, TK, TK, SD, SMP mulai nih teman kita kota kan. SMA ini pasti juga, saya dulu di SMA Tugu, di SMA 1 Malang ya. Itu teman-teman saya sudah banyak yang dari luar kota, dari Kalimantan, kebetulan SMA 1 ini favorit kan ya, alhamdulillah. Saya dibiayai pemerintah Pak. Saya nggak bisa sekolah kalau nggak dibayari pemerintah Pak. Jadi saya sekolah bersandar kepada Super Semar. Iya, dulu keluarga saya begitulah, kalau kita tidak bisa membiayai diri sendiri, caranya berarti harus bersandar kepada yang punya duit, itu negara. Saat itu kan lagi musim Yayasan Super Semar. Jadi ya harus dapat beasiswa. Jadi saya mulai SMP lah, sampai saya kuliah akhir itu saya dapat Super Semar. Kalau nggak dapat Super Semar, iya dong. Terus mau dibayar pakai apa? Nggak cukup Pak. Saya dulu mulai kerja uang sablon tuh. Saya punya foto saya tahun 89, situasi tempat kerja kita. Bapak sambil kuliah sambil iya, sebelum kuliah saya udah kerja. SMA kelas 3 itu saya udah harus mencari duit nih, soalnya terjadi sebentar lagi saya harus ujian Eptanas gitu kan ya. Eptanas, terus itu ada si Penmaru zaman saya itu si Penmaru. Sekarang apa tuh? Si Penmaru, SPMP, SPSP. Ya itu apa dong? Ayo. Ya itu sistem penerimaan mahasiswa baru. Ya. Dulu kalau saya nggak kerja nggak bisa nempuh itu, sehingga saya harus mulai kerja. Terus untuk menjamin bahwa saya masih tetap bisa berlanjut kalau misalkan kerja saya ini nggak berkembang, ya berarti harus jaminan utamanya adalah pemerintah, Super Semar. Ya begitulah Pak, saya hidup nepek. Bapak sudah tahu, saya kejar dulu masalah Super Semar. Bapak sudah tahu ada Super Semar dari mana? Kakak-kakak saya semua sekolah adalah dari itu. Memang situasi, orang tua saya kan guru ya. Jadi JET ini dulu saya bangun, yang sekarang ada ini, kita 1200 meter ini adalah 60% dari luasan sekolah yang dulu dimiliki oleh keluarga besar dari dari kakak orang tua saya, saya, Pak D saya. Sekolah ini sekolah. Iya, ini sekolah sampai ruko-ruko sebelah. Kita menempati sebuah rumah kecil tuh. Sekarang nanti kalau di sekolah apa dulu Pak? Yayasan Pendidikan Islam. Sebelah itu SMA Cokro. Dulu terkenal tuh SMA Cokro itu, kalau orang Malang pasti tahu. Sebelahnya itu ada YPI. YPI itu Yayasan Pendidikan Islam. Di depannya YPI ini ada sekarang SMK 4. Kalau dulu istilahnya STM. STM dulu. STM Grafika. Nah, begitu. Rumah saya kecil Pak di lingkungan sekolah ini. Dan saya nyewalah ke ruang-ruang kelas itu, saya pakai untuk cetak sablon karena memang sekolahnya nggak berkembang. Oh, jadi Bapak ini sudah memang buka bisnis ini dari zaman SMA, Bapak sudah bekerja di tempat sablon. Iya. Skillnya sudah mulai terasa di situ. Iya, betul. Awalnya saya cuma sales kalender. Sales Pak, awalnya Pak. Sales di sebuah toko kertas. Bisa? Belum. Saya lama-lama belajar karena order yang kami terima kita kirim ke pemilik kalender, sering-sering telat, akhirnya dikenalin lah, coba ikut awasin produksi dong. Akhirnya kenal-kenal sama mereka.
Kemudian saya kembangkan, jadi kita bikin sendiri kurang cepat lagi beli mesin dan sebagainya terusnya. Tempat pertama kerja bisnis advertising atau sablon zaman dulu itu namanya apa? Ya, masih ada sekarang? Masih ada. Kan rumahnya saya beli itu sekarang. Sekolah ini saya beli. Jadi sekolah ini yang Bapak kerja dulu itu? Iya, dulu rumah dinas orang tua saya itu adalah di dalam sekolah itu, di sekolah ini. Karena orang tua saya itu dijadikan penanggung jawab sekolah itulah. Tapi pada kenyataannya kalau bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang saat itu memperbesar kapasitas penampungan siswa, itu saya ngikutin banget tuh bagaimana sekolah-sekolah swasta itu bersaing berhadapan dengan sekolah negeri di tahun itulah, tahun Salahuddin 2000. Iya, sekolah swastanya juga gede gitu kan. Lama-lama juga habis karena sekolah negerinya juga semakin profit, kapasitasnya semakin besar. Ya sekolahnya juga semakin bersaing kan gitu Pak. Akhirnya ya singkat kata sekolah ini kemudian memutuskan untuk menjual. Kami kan kelimpungan, termasuk saya yang sudah bekerja menggunakan area di sini. Ya begitu, akhirnya saya cari cara lah, saya nggak punya duit, gimana caranya bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dengan berbagai macam perjuangan aset ini bisa kami beli sebagian, yang sebagian dijual ke investor ruko Malang di tahun 2000 something itu kan gila-gilaan bangun ruko tuh ya 2005. Kita itu ruko-ruko lagi pada tinggi. Ya begitu akhirnya ini saya beli. Bapak beli itu kan Bapak sudah jalan kan bisnis. Ya sudah jalan. Awal Bapak merintis bisnis ini namanya tadi tetap Jade. Kalau dibikin nama ya saya dulu mulai kerja itu nggak mikir Pak nama apa, yang penting saya dapat duit gitu ya, anak kampung soalnya kerjanya. Sekarang sih, tapi kok bisa milih nama Jade kalau nggak dikirim gimana sih? Ini mau jawaban jujur apa jawaban tidak jujur? Jujur ya. Sebenarnya ceritanya sih ya lucu ya. Ada teman saya buka perusahaan sampai sekarang besar, namanya karena pertama dia menjadi resepsionis, penjaga warnetnya di Basuki Rahmat, dan sekarang usahanya dia namanya mirip itu. Oh gitu ya? Masih tahu dong? Ada. Prima itu namanya dari Primanet. Oh dari Primanet? Prima dia dulu penjaga warnet. Oh si juragan. Iya itu dari itu. Iya kemarin main ke sini, dia juniorku di sebuah komunitas bisnis di Malang. Oh berarti. Ya. Nah, yang Bapak itu saya penasaran. Kalau jadi begini cerita. Pak J apa Jade sih Pak? Ini biar kalau saya sih sukanya ngomong J, tapi orang awam mungkin karena tulisannya Jade itu kan gampang, soalnya kayak orang bahasa Indonesia dibacalah Jade gitu. Sebenarnya pronunciation-nya itu J. Saya boleh potong nih Pak. Ganjarnya Pak. Ini mirip saya kemarin podcast wakil rektor 3-4 ya Asia. Dia dulu juga sama yang punya Java. Kita bilang kan Java 9. Iya, mau bilang Java 9. Iya. Ternyata yang benar itu Java Nine, karena yang punya Mbak Nine. Adiknya si Flores ya. Iya, dan Pak. Ya, kembali ke Bapak nih. J berarti ya, sorry guys. Jadi bukan Jade lagi ya yang ngomong. Saya juga ngomong Jade. J ya mestinya. Ya, J. Jadi ya saya ini kan anak desa, anak kampung gitu ya. Cuman jualan anak kota Pak Malang. Ini dulu kampung Pak, kampung Serayu dan pinggiran, karena di depan jalan raya sekarang jalan gede itu dulu tuh tempat nongkrongnya cikar itu apa pedati yang jualan batu bata dari kampung sebelah, dari daerah Wende Pakis, parkirnya di sini. Jadi ini pinggiran, sebelah itu penjara. Terus berjualan akhirnya kita ketemu sebuah institusi bikin penawaran. Penawaran di apa, kertas suratnya apa gitu. Terus saya ingat kakak saya ini kan, kita ini jadi awalnya berbisnis tidak ada nama, nggak ada lah, cuman saya bisa nyetak ini cari duit aja udah gampang. What is in the name, aku pikir begitu. Yang penting transaksi itu masih kuliah apa sudah lulus kuliah? Nama itu mulai diminta itu ya sudah masih awal-awal itu, saya masih bekerja, mungkin job-job ke ya 10 ke 20 gitu lah, sudah mulai orang itu meminta surat penawaran, karena saya sudah memberanikan diri, anak kampung, anak desa, berani menerima pekerjaan dari institusi. Kapan lagi nih?
Kalau kesempatan nggak diambil kan sayang. Ya, ambil aja. Kemudian gampangnya saya terus teringat kakak saya ini kan semua bekerja juga ya, bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan kuliah mereka. Saya ingat kakak tertua saya itu pernah membuat kop surat gitu. Ingat kop surat untuk proyeknya dia membuat seragam di petrokimia karena tunangannya dia anak petro. Ini sudah usaha model-model itu ya kan harus bekerja. Walaupun cuma makelar, dia nggak produksi sendiri, yang penting dia bekerja. Terus bekerja itu saling ngatrol, kakaknya ngatrol adiknya. Terus saya ini harus ngatrol 2 adik saya, termasuk yang tadi ketemu bapak, wakil saya di sini. Akhirnya saya nanya ke dia, kop suratmu mana? Waduh, udah lama nggak tak pakai, coba cari aja itu di drawer itu di laci, cari nemu sebuah kop surat putih tulisannya Jade, Jit pakai huruf Cina, huruf Jepang. Karena dia memang nggak ngerti sih suaminya dia sekarang itu dia memang orang yang sangat senang dengan dunia Jepang gitulah. Bikinlah kop surat, wah keren. Tapi kamu sudah tahu artinya apa waktu itu? Belum. Saya cuma pakai aja, dan namanya Jit, dipakai enggak? Enggak, saya masih ingat, warnanya hijau, tulisan Jitnya itu hijau. Terus Jitnya sama? Iya, JAD. Cuma hurufnya gede semua. Iya, kayaknya Jit gitu ya. Kemudian dasarnya ini sebuah background dari motif daun anggur. Masih ingat? Anggur di daunnya anggur ditempelin tulisan Jit, kotak begitu. Cuman Jit gitu aja tuh dasar keterangannya huruf Jepang. Ada peduli setan nggak ngerti itu. Ada aja deh. Ini kan buat penasaran cetakan. Dari mana? Dari Jade gitu. Jangan Jade, nggak kelihatan keren. Jit. Oh iya, kita saat itu ngomongnya Jit. Ya begitu ya. Jadi awalnya dari mana? Dari temu kop surat di laci. Sekarang kalau ditanya nih, apa namanya Jit tuh? Jit tuh keren tuh. Jit itu satu warnanya hijau lama kesuburan itu makmuran, bener nggak? Apa itu Jit? Jit batu giok. Batu yang diunggul-unggulkan oleh etnis salah satu etnis di dunia ini yang terkenal seorang pebisnis yang hebat. Logikanya Jit itu salah satu bentuk batu kualam. Artinya sebuah batu indah hiasan yang terbentuk karena tempaan alam. Nah itulah kami ini dari anak kecil di kampung nyablon, gimana caranya buat hidup akhirnya terus sekarang harus bisa memberi warna pada perusahaan agar kita ini bisa dilihatlah sama orang Malang biar ada Jit. Kita slogan kita kan lebih berwarna, warna lebih lama. Jit Indo Pratama lebih berwarna lebih lama. Asik. Ini sudah agak lama tidak saya gaung-gaungkan, itu 5-6 tahun yang lalu tuh kenceng lagi. Ini mesti kita gaungkan. Lagi Pak. Jit Indo Pratama. Lebih berwarna, lebih lama. Kenapa kok pakai itu? Kenapa? Karena saya ini percetakan. Yang membedakan Jit dengan yang lain. Kita ini adalah pusat seni cetak dan iklan. So pusat seni cetak nih harus penuh warna nih. Mencetak jangan ragu warnanya, jangan nanggung. Kalau hijau, jangan hijau kok burem. Kalau orange yang berani, lebih berwarna. Dan kita ini pusat seni iklan nih, iklannya harus membawa sesuatu itu harus lebih berwarna. Yang mengiklan ke kita harus lebih berwarna. Berwarna lebih lama, cetakan kita nggak gampang bahan lama. Karya yang kita keluarkan pun juga karya yang mempunyai kualitas. Begitulah Pak. Indo Pratama baru atau sudah lama itu. Jadi saya bilang ke adik saya kan Anton. Namanya harus ada Jit pasti ya. Dipanjangin. Harus ada Indonya. Aku bilang kita orang Indonesia. Lebih muda kakaknya dibanding adik. Itu ya. Soalnya dia nggak merokok. Kita merokok. Nah ini. Saya kemarin ke dokter. Pak Ahmad jangan merokok lagi. Saya nggak merokok dok. Saya curutuan. Saya dimusuhin orang. Kalau rokok masih banyak ada saus, ada saus Pak. Herbal. Iya langsung tembakau.
Indo Pratama balik kan? Indo Pratama ya ada Indonya. Kemudian nama dia dimasukin. Anton itu adik saya namanya Anton Pratomo. Oh, Muhammad Nasir Pratomo. Namaku masuk dong. Oke, saya ini harus menghargai partner. Dia mendampingi saya mulai dari benar-benar dari nol. Dan dia yang Indonya Indonesia. Ya kita memberi tempat yang bagus lah. Tempatnya ulang tahun berapa Pak? Kalau ditanya ulang tahun sebenarnya itu ya sama dengan kita kayak nyari top surat tadi. Jadi kita cari-cari ini. Kalau saya memulainya saya tidak hafal ya, tapi kemudian kita memastikan kita bikin tanggal 5 Juli tahun 89. 89 kenapa 89? Saya 89. Misalnya sampai lagi berapa tahun tuh sekarang berarti? 34 sebentar lagi. Saya kemarin podcast sekarang 2023 32 tahun. Nah, saya 2 minggu lagi 33 tahun. Berarti dikatakan Pak. Sains 1989. Katanya motivator kuliner kalau makan sekarang sejak since 1989 gitu. Iya boleh. Itu penting Pak. Legendnya itu penting. Jadi legend ya Pak. Legend. Saya jadi ingat film kungfu. Iya. Kuliner sekarang lagi tren itu Pak. Setelah ditulis itu jadi tren ya. Jadi tren orang lagi. Jadi itu merasa wah ini lawa sih. Berarti ini enak ini pasti resep lama. Sekarang ini gitu. Legend itu. Iya. Ya begitulah Pak. Ini Jitindo Pratama kami ini benar-benar berawal dari sebuah kebutuhan. Kemudian saya menemukan ternyata masyarakat ini membutuhkan seseorang ataupun sebuah entitas yang bisa menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Dulu waktu saya membuat awal, semua saya kerjain, saya nggak pernah nolak kerjaan. Sablon itu mulai yang kecil-kecil, susah-susah, nyetak logam, sampai nyetak karung saya kerjain, nyetak spanduk saya kerjain, bikin kaos saya bikin, jaket saya bikin. Saya bikin itu Bapak sendiri dan iya, saya punya anak. Saya dulu sempat jadi pilihan tuh zaman tahun-tahun 90 sampai 94 95. Kalau maba 5 mahasiswa baru. Itu kaos itu senat itu mereka tuh enggak lagi memilih saya dari dia, tapi saya menawarin saya punya stok kain ini nih, mau pakai yang mana? Ya dari saya kuliah di Brawijaya. Kembang di luar Brawijaya sudah mungkin 80% ya ke kami. Setelah itu berkembang ke kampus yang lain, terus berkembang ke sebelah dan seterusnya begitu. Kemudian saya mulai berpikir nih, kalau saya ini retail terus menerus Pak, dari kampus ke kampus, dari UMKM kecil ke UMKM kecil yang lain, saya ini nggak berkembang. Bukan saya nggak menghargai loh. Mereka itu membesarkan saya pasti, cuman kan saya harus berpikir yang lebih strategik dong. Akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan institusi, dengan corporate. Akhirnya saya masuk langsung ke level saat itu perumahan lagi boom di Malang tahun 94 sampai tahun 2000-an kali ya. Itu saya memberanikan diri untuk menghasilkan suatu cetakan yang lebih berarti gitu. Awalnya dari cetakan sablon, kemudian ke brosur-brosur. Dulu tuh Telkom favorit banget. Gimana caranya walaupun saya anak kampung tukang sablon, saya bisa dapat kerjaan yang seperti mereka ya. Senior saya yang saya temuin di toko-toko kertas, kok bisa ya mereka itu? Kok bisa mereka itu bisa dapat pekerjaan yang begitu keren? Ya kan tantangan. Ya. Saya senang itu mencari benchmarking baru. Dari step ke step. Berikutnya lagi. Sekarang siapa ini yang aku kejar nih? Benchmarkingnya apa? Ini saya harus kejar ke sana. Jadi inspirasi. Inspirasi, dapat insight baru. Saya nggak malu untuk datang belajar ke mereka. Saya tanya, nyetaknya gimana sih? Ini apa sih? Ilmunya bagaimana? Caranya apa? Mesinnya apa? Saya bikinin dong. Saya ada order. Lama-kelamaan saya harus bisa seperti itu. Gimana caranya? Ya saya carilah di kerjaan yang bisa masuk di sana. Kemudian tantangannya muncul lagi perumahan itu brosur yang 1-2 warna. Saya melihat di luar kota udah mulai ditinggalin orang sudah mengirimnya brosurnya full color. Kalau full color biasa tetangga saya, senior saya sudah bisa ngerjain. Saya datang dengan
desain perumahan yang 3 dimensi, cetaknya itu perspektif gitu ya, desain gambarnya nggak yang manual drawing gitu. Saya belajar Pak menggambar di luar kota dan sebagainya, gambar pakai itu. Jadi walaupun percetakan saya kecil di sebuah sekolah yang begitu kumuh gitu tempatnya, nggak proper sama sekali, tapi begitu customer kita datang, yang ada di meja saya adalah sebuah alat kerja yang mumpuni. Saya tuh desain, pokoknya makanya jadi itu saya bilang pusat seni cetak. Saya yakin karena saya memberi warna. Orang yang mencetak ke kita ini desainnya harus lebih kreatif, lebih berwarna, lebih menarik. Pokoknya orang kalau mencetak di kita pasti harus merasa, oh keren nih. Walaupun mungkin di bagian lain masih ada kekurangan, tapi ada progres yang signifikan. Itu yang selalu saya kerjakan sampai sekarang. Dari waktu ke waktu ada progres baru. Singkat kata, kemudian beranak pinak. Dari pekerjaan korporat lokal di Malang, perumahan-perumahan Pulau Sekodam dulu, kalau pameran itu mungkin 20 sampai 30 perumahan itu. 60% kali ya saya itu ngisi brosur di sana. Nah, begitulah ditantang. Kemudian ada Araya yang sudah besar, keren di Malang gitu. Saya harus bisa, gimana caranya? Agar itu mereka tuh cetaknya di Surabaya terus. Kebetulan saya cari celah. Itu ya desain grafisnya, anak arsiteknya dia tuh teman saya ternyata. Iya, anak buahnya Pak Teguh. Dulu ada Budi, ada Arwan sampai sekarang masih berteman dengan saya. Pak Teguh, ada Yoyo, ya Pak Yoyo. Nah, begitu itu hanya menjadi teman saya. Saya golf diajarin mereka. Ya begitu. Saya berhenti. Cara mendekati korporat, saya nggak pernah malu Pak. Datang, saya itu selalu door to door, tapi saya harus door to door nggak bikin malu dong. Saya bikin katalog, katalog gitu. Proposal saya itu katalog saya proper gitu ya. Saya bikin yang menarik, contoh-contoh dan sebagainya. Kadang contoh itu tidak selalu buatan kita loh, tidak selalu buatan kita loh, cetakan itu. Tapi itu saya bisa saya bilang nih Pak, kita mampu cetak seperti ini. Gitu. Ya begitulah Pak. Saya bikin katalog ke Araya. Ingat banget itu korporat. Setelah Telkom itu Araya tantangannya. Gimana nih ya? Araya ini nyetaknya di Surabaya melulu. Masa nggak bisa ke tempat saya? Berkali-kali saya datang ke sana sampai saya jadi teman dengan mereka. Dapat order, cuma kartu nama dari teman-teman. Panggil, saya kata si Pak Yoyo, sini, kasih kerjaan kamu. Kartu nama, ketawa-ketawa mereka ngetawain kita. Gak apa-apa Pak, terima kasih. Bagi saya itu suatu penghormatan Pak. Wah itu keren nih, saya dapat kartu nama dari Araya. Saya kerjain Pak. Susahnya minta ampun kualitas kontrolnya, karena musuhnya di Surabaya. Itu suruh bikin spanduk, banner dan sebagainya, so on. Telkom kita dapat, Araya kita dapat. Dari Telkom saya berkembang jadi berawal dari ke Telkomsel. Iya Pak, Telkomsel itu akhirnya dari, order cuman payung, saya ingat banget tuh. Pak, kalau boleh tahu sebentar Pak, yang di Surabaya itu sama, nggak usah sebut nama, bedanya di kualitas di mana? Kalau boleh tahu Pak, saya ya jauh banget Pak kualitas teknologi desainnya, teknologi mesinnya antara Malang Surabaya saat itu loh Pak. Saya itu melihat karena memang saya berawal dari percetakan yang sangat kecil ya. Kalau dibilang percetakan dulu saya tukang sablon banget, karena cetak itu kan ya sesuatu lompatan itu ya, dari screen printing ke offset printing. Ini kan suatu yang manual menjadi yang mesin yang kemudian itu stratanya banyak banget. Saya itu masih di paling bawah, menghasilkan itu saya agak kesulitan. Akhirnya dapat lah. Kemudian Telkomsel, alhamdulillah kita ini bisa berkawan dengan beberapa teman di sana, menunjukkan etos kerja yang baik. Tantangan-tantangan pekerjaannya kadang rumit, saya melihat cetakan ini gimana caranya, tapi saya harus bisa caranya gimana. Keliling saya ke teman-teman percetakan di Surabaya. Dikenalin A, dikenalin B, dikenalin C. Aku datengin ngurusin cetakan. Akhirnya alhamdulillah bertahun-tahun kita jadi vendor gede di area 3 Telkomsel. Bersamaan dengan itu perumahan-perumahan udah banyak, packaging udah masuk. Ya begitu saja Quantum Leap beberapa itu saya jadi ingat. Telkomsel, kemudian saya bisa membeli perusahaan sekolah ini saya bangun dari ya begitu. Kemudian saya ditantang mencetak dari salah seorang pejabat di saat itu nih, pejabat zaman Orba ini Pak, bikin undangan tuh kayak majalahnya rumitnya minta ampun, bikin undangan anaknya nih. Oke saya kerjain, saya hitung, saya bikin 10 kali lipat harganya, dibayar sama dia Pak.
Awalnya nyetak cuma 250. Oke, kita beresin. Nggak bisa Pak, harus 500 mesin nggak bisa. Oke 500 seneng suruh cetak 2000, seneng suruh cetak 5000 Pak. Lunas dibayar, saya pulang bawa mobil baru Pak. Itu saya baru bisa tuh ingat, wah ini ternyata kalau iya benar Pak. So, itu yang saya cermati sampai sekarang. Ya. Kalau kita hanya mencetak sesuatu, menghasilkan sesuatu itu yang normatif cuma nyetak atau nama, sepak berapa, harganya dapatnya cuma segitu aja. Betul. Tapi kalau kita bisa memberikan sebuah added value kepada sebuah produk, waduh udah pasti beda. Udah pasti beda. Itu yang kita kerjakan di Cip. Mesin-mesin yang kita pasang sekarang ini adalah mesin-mesin yang bisa menghasilkan sebuah produk, mass product banyak dalam waktu yang terukur. Mesin-mesinnya harus benar. Sesuatu yang kadang orang melihat, ngapain kamu beli mesin itu? Ya tunggu, suatu saat orang itu akan mencari mesin saya. Dan itu memang terbukti. Seringkali produk-produk kita ini mendahului dari teman-teman yang ada di Malang. Saya dulu buka percetakan, orang percetakan masih banyak. Saya nggak mau kalau cuma begitu aja. Semakin udah saya lakukan, saya akhirnya merangkap jadi digital printing. Orang nggak ada install mesin digital printing. Teman-teman saya semua bikin sablon, bikin spanduk pakai sablon. Saya masih ingat, bikin baliho 4x6 zaman dulu. Sebulan Pak, spek, gambar tangan, dilukis gitu kan. Wah berhari-hari saya gambar sama teman-teman saya itu. Ya bisa gambar nih, saya bisa gambar di komputer. Artis-artis saat itu Pak, gambar pakai cat tembok, 1 triplek 4x6 bikin 6 triplek sebulan Pak. Mesin saya datangkan, saya lihat Jakarta ini kok bisa ya. Cerita tentang Telkomsel, bisa nggak nyetak seperti ini? Full color, gimana cara? Cari info, taktuk. Oh bisa, saya kirim ke Jakarta. 1 meter bikin banner itu 400.000. Masih ingat saya jual 650.000. Apa tuh 150.000? Saya dapat dari Jakarta 400.000. Waktunya 2 minggu. Jauh lebih cepat dibanding saya cuma order pakai lukisan tangan. Hasilnya real seperti itu kan Pak. Sama Jakarta dikirim ke Singapura, sama si tahu itu kiriman dari Singapura ke dia ke saya ke Telkomsel. Akhirnya saya putusin, saya beli mesin deh. Saya datengin ke Malang. Waduh rame Pak, saya dihujat sama teman-teman. Karena banyak industri akhirnya selalu kalah karena jangan di saya ini 2 hari selesai, 3 hari selesai. Hasilnya real nih begini begitu. Tapi saya tidak mau head to head bermusuhan dengan teman-teman yang sudah menjadi sahabat saya, jadi saudara-saudara saya. Saya gandeng lah, kamu tak kasih harga murah, cetak di saya, bisa saya dilukan dan sebagainya. Saya nggak mau ada proyek Bapak supin. Iya, saya nggak mau berhadapan dengan mereka. Ya. Kamu kalau ada kerjaan kasih ke saya, tak bantu, tak dulukan, kasih murah. Jadi itu rame Pak. Gimana? Tahun berapa tuh ya? Digital printing. Kemudian yang lain pada ngikutin digital printing tuh. Ada salah satu junior saya di sini sekarang sudah jadi kayak saya, udah gede juga di Malang. Itu seringkali pada saat ada order cetak, saya tinggal sholat Jumat, malah pernah itu malam-malam saya lagi terawih tuh dia masukin order, mesin aku jalanin, kamu tunggu ya, saya sholat terawih di pinggir mesin kamu tungguin. Itu terjadi Pak. Tapi akhirnya mereka mengikuti beli mesin digital printing. Saya pikir ini sudah waktunya ganti baru, ganti judul nih Pak, new chapter nih. Saya bikin billboard kalau cuma 1 mah buat apa? Tapi dari 1 langsung jadi 2 jadi 10 jadi 20. Karena saya nggak mau. Saya Bapak beli beberapa tempat. Iya Pak. Iya. Saya itu sewaan billboard. Saya sering begini sih prinsip. Saya tularkan ke banyak teman. Jadi pengusaha itu harus jadi orang terakhir yang bertepuk tangan. Jangan duluan menikmati hasil di depan. Yang di depan nikmatin siapa? Customer dong, yang kedua karyawan dong, yang ketiga perusahaan dong, beli mesin dan sebagainya. Terakhir ada sisanya kita beli rokok sebatang. Ada beli mesin pakai nih guys. Iya Pak. Kalau kita nggak mau sacrifice gimana? Itu nanti akhirnya kita mendapatkan edit value tadi. Iya, hanya begitu. Mesin saya akhirnya banyak macam-macam. Orang membeli mesin saya pas sama dengan A, saya sudah beli yang B. Orang pada saat sepi menggerutu, aduh sepi Rahmat. Pusing. Itu kamu ngapain sepi? Aku sibuk ini ngecat ruangan, bangun listrik, bangun ini, mau masuk mesin. Sepi-sepi buang uang. Justru waktu sepi kita buang uang.
Karena Bapak selalu menciptakan benchmark baru. Jadi Bapak iya Pak. Saya selalu membangun mimpi Pak. Kan gratis tuh mimpi. Betul. Mimpi. Saya ingin dong perusahaan saya seperti apa. Terus berkembang. Referensi itu dari mana Pak? Benchmark tadi itu ya? Ini Pak. Kita mesti open minded lah. Nah itu pasti open minded. Iya. Datang ke saya dulu dicemooh sama teman-teman. Ngapain deh anak Malang? Selalu ikut di pameran. Beli mesin juga sesekali. Ya nggak apa-apa. Tapi kan di Malang paling sering beli mesin kan saya. Ya kan? Paling sering datang ke pameran kan saya. Tempat saya banyak. Supaya jadi sumber inspirasi. Teman di luar kota akan memberi insight. Yes. Gitu kan Pak. Datang ke pameran memberi wawasan dan wacana yang banyak. Relationship itu yang Bapak bangun, open mind ada, relation dibangun, jadilah. Iya, ya begitulah Pak. Orang kampung Pak, gimana ya? Saya harus orang kampung tapi berpikir terbuka, jendela dunia terus dibuka terus ya jadi Pak. Iya, karena hanya dengan itu kita bisa berkembang. Itu kan ada di depan mata kita. Kenapa nggak digunakan? Ya begitulah sekarang Jet ini kemarin kena selalu melangkah lebih maju. Harus begitu Pak. Kalau nggak laku Pak kita Pak. Wah minumnya Bapak di meja ya? Puasa. Oh puasa ya? Saya izin ya Pak. Enggak. Kalau kita nggak berbeda, ternyata bener loh. Omongan motivator itu kadang saya kan nggak seneng orang yang hanya jualan betulan untuk jadi nalar. Tapi ada banyak ilmu yang ada di situ memang. Dan saya dulu yang nggak seneng dengan orang yang terlalu istilahnya itu ya. Terlalu berlebihan dengan teori. Ternyata saya baru nyadar kita mau belajar dari teori itu. Pak, itu kita benar-benar tersalib Pak dengan ilmu Pak. Makanya Nabi kita udah memberi penegasan belajar sampai ke negeri Cina. Ya alhamdulillah teman-teman saya Cina ini memang itu yang menjadi salah satu pilar bagi kekuatan saya. Teman saya rasialis. Iya. Teman saya pengusaha Cina mulai kecil saya udah kumpul dengan mereka. Kemudian saya melihat etos kerja mereka. Ya, saya banyak belajar. Sama. Kita kalau dengan bermimpi, akhirnya kita akan ngerti besok harus ngapain gitu. Kadang saya berpikir, COVID nih, ngapain habis COVID ya? Saya lihat situasi, wah ini FNB yang berkembang. Apa ya yang harus kita kerjakan? Aja kita nemu, harus begini. Ya, kalau begini, benchmarkingnya siapa nih? Ketemu perusahaan itu di kelas ini yang masih memungkinkan untuk kita tercapai nih. Kalau terlalu tinggi kita nggak bisa dong. Tapi jadi gak bayar-bayar. Masih sama Pak? Dunia yang sama masih? Oh enggak. Sekarang setelah COVID nih ya, saya ini malah menemukan banyak celah bisnis yang di dunia percetakan tapi tetap karena saya 32 tahun ya saya kerja 32 tahun hampir 33 tahun ya. Itu selalu di percetakan saya nggak pernah pindah. Saya hanya menambah unit usaha saya menjadi printing, menjadi advertising, menjadi dunia kreatif. Saya pernah jadi promotor musik tahun sebelum COVID. Setelah COVID saya melihat ya ternyata added value ini yang harus ditemukan. Semakin ditemukan. Sekarang terbukti bahwasanya kita ini tidak boleh antipati terhadap sebuah teori karena teori yang ada disampaikan oleh para pemikir itu Pak ya, yang disampaikan oleh para motivator. Sebenarnya itu adalah sebuah intisari dari pemikiran seorang filosof dari zaman lampau. Dia sudah hidup sebelum kita, dia sudah terbukti proven bisa bertahan gitu. Ternyata benar tuh anak muda sekarang kita lihat aja tuh di dunia sekarang. Anak muda dengan 3, 4, 5 tahun bisa melipat segala sesuatunya seolah-olah sekarang sudah bisa hidup di bulan, pindah lagi ke Mars, lagi ke Pluto, hilang gitu ya. Sementara orang tua seperti kita, kerja 32 tahun masih begini-begini. Ya untungnya saya bisa bisa sedikit berbeda lah dibanding yang lain. Iya. Tapi masih jauh Pak dibanding anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Dari mana mereka bisa seperti itu? Karena dia bisa menyarikan, bisa mencari artikan dari nilai-nilai yang mereka dapati. Jadi untuk membuka sebuah usaha, perimeternya banyak sekali anak zaman sekarang. Kalau kita mungkin tidak sedalam itu, tapi harus dilalui nantinya titik itu. Tapi butuh waktu yang lama. Kalau anak sekarang enggak, dia sudah punya ilmunya.
Pak, 20 perimeter harus diikutin Pak. Alah, ngapain saya dulu 2 jalan. Kita mau nekat. Butuh nekat. Mudah nekat. Akhirnya butuh waktu yang kurun waktu yang panjang. Karena sekarang enggak Pak, 20 dikerjain semua di depan. Bisa lebih cepat. Langsung dia melakukan backlift. Betul. Nah, itu beda. Betul. Tinggal bagaimana kita menjaga itu konsistensi bisa terjadi. Mungkin gitu kali. Nah, ketika anak muda tinggal mereka kuat apa tidak? dengan godaan dunia ya Pak. Cepat sih ya. Tangguhnya belum tentu. Gitu ya Pak. Gitu. Yang saya tahunya lihat sih begitu. Cuman saya mau bertanya Pak, pernah di titik ini buat juga anak muda, karena kita Victorian, buat anak muda juga nih para Victorian, pernah berada di titik terendah pada saat pandemi atau sebelum pandemi Pak, titik terendah Bapak? Saya pikir dalam berbisnis. Saya sih dari sisi finansial kan katanya, atau dari sisi emosional, saya pernah hancur karena mencoba bermain-main di dunia yang sekarang digandrungi anak-anak. Ya ini perlu saya sampaikan. Money game Pak. Oh, money game. Money game adalah bagi saya ya Pak, adalah sebuah permainan permainan yang nggak fair sebenarnya. Boleh bermain tapi harus benar-benar memang cerdik, pandai dan nggak rakus. Tapi saya bisa benar-benar hancur dari sebuah titik yang sudah nyaman saat itu Pak, akhirnya saya harus kembali ke titik nadir, titik nol benar-benar gara-gara money game. Dan itu sekarang terjadi lagi. Dan selalu terjadi. Selalu terjadi. Ponzi itu dari tahun 1800. Ternyata memang begitu. Saya mikirnya setiap kali habis krisis, Pasti. setiap kali habis krisis orang ini haus, cari duit nggak bisa. Akhirnya apa? Ya ilmu lama yang dipakai berjudi gitu. Tinggal bajunya yang berganti. 2013 itu MMM. Gitu ya. Tidak terkenal sekarang. Kan sempat dengar. 4-5 tahun muncul baru. Kalau saya lihat seorang ini ada di Instagram itu baca salah seorang itu yang tokoh tentang kartu kredit apa itu. Kalau lihat, ya ampun dia mengawal orang agar tidak terlalu terjerumus gitu ya. Kemudian dia memberi info, ini lihat nih muncul, aku pikir gak habis ya. Gak habis muncul, masih ada nih. Kemarin satu cycle sebelum ini robot trading. Tapi sekarang Ponzi muncul gak karu-karuan. Gitu ya. Ponzi itu medianya beda-beda Pak. Sekarang medianya robot trading dan seterusnya. Ya hanya dibutuhkan kecerdasan emosional, kecerdasan finansial. Dan itu Bapak waktu kena terlibat dalam circle Ponzi, ya. Bapak maksudnya tadi titik terendah itu ya? Itu sampai menguras habis saya itu berhadapan dengan orang yang akan menghabisi saya itu berkali-kali. Untuk bisa memenuhi hak itu. Tadi di belakang. Bicara pistolnya udah di sini. Kelewang di meja itu berkali-kali Pak. Tapi saya percaya bahwasanya dengan niat baik kita ini tidak kepingin memberi PR kepada orang lain, tidak ingin membuat susah orang lain, tidak ingin menurunkan hutang kepada anak istri. Niatan saya dulu menyelesaikan urusan money game saya itu, saya selesaikan, saya nggak lari. Bapak leadernya waktu itu? Subleader saya. Subleader. Ya. Akhirnya dengan niatan yang seperti itu Tuhan tuh memberikan jalan ke kita, Bisa selesai Pak. Saya memberi atas waktu 18 bulan. Alhamdulillah ya, karena kuasa Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu ingat saya 6-8 bulan lunas Pak. Uang dari mana saya nggak ngerti. Karena niatnya ingin mengembalikan. Saya kepingin selesai. Tidak ada aja cara. Ya udah. Dan ternyata alhamdulillah Tuhan ini memang Maha Pemurah ya. Mungkin itu blessing in disguise Pak, sesuatu berkah yang kita terima karena kita ini tidak memberikan masalah kepada orang, kepada manusia. Kemudian muncul. Ya. Jadi ketika ada masalah, tapi niat kita baik, kemudian akan muncul. Kalau ada masalah dari kalimat ini kalau diteruskan akan seolah-olah jadi kalimatnya calon presiden kan nggak bagus. Memang itu benar sih. Ya, kita hadapi lah kesulitan ini. Kita selesaikan. Ya jangan lari, memang masalah harus dihadapi. Iya, dan itu kunci dari pengusaha menurut saya dalam suatu masalah. Yang paling benar mengobati sumber penyakit. Sakit pasti sakit Pak, nggak ada ceritanya obat itu nggak sakit. Tapi kalau masalah hanya dipoles, sumber masalah itu akan muncul kemudian hari. Nggak selesai masalah, akan ditimbun aja.
Katanya orang begini kali. Kalau di pundak kamu itu datang seekor monyet, segera pindahkan monyet ini ke kandang atau ke pawangnya atau ke habitatnya kepada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dia. Karena kalau tidak, besok dia akan menjadi gimbal. Dia akan memakan kita, akan menghabiskan kita. Artinya masalah itu harus diselesaikan. Toh ditunda minggu depan atau tahun depan, harus diselesaikan. Ya, begitu Pak. Itu menjadi prinsip Bapak selama ini dalam mengarungi kehidupan, menjalani bisnis Bapak. Ya, prinsip-prinsip itu tadi. Iya, saya pikir yang penting kan kita memberi solusi. Yes. Tapi di dalam memberikan solusi ini, tidak semua orang, tidak semua masalah itu bisa selesai, bisa senang, bisa happy. Ya. Muncul masalah, kalau muncul masalah ya ini harus kita selesaikan. Dengan menyelesaikan masalah, segala sesuatu itu kita harus hadapi lah. Sesuatu akan di tengah alam itu tidak akan salah apa membela kita. Saya penasaran sama pertengahan proses Bapak. Bapak sudah punya skill sehingga Bapak fokus di bisnis yang tidak jauh dari skill Bapak dalam dunia ini kan, dunia advertising. Cuman waktu di tengah awal-awal bangun, kemudian Bapak awalnya kan dengan customer yang mungkin pesannya retail dulu, dengan modalnya nggak perlu terlalu banyak. Betul. Pada saat Bapak sudah mulai menaikkan kelas target customernya naik, customer naik, pasti butuh modal Pak. Banget Pak. Iya. Itu Bapak lakukan kita juga berhubungan dengan. Iya, jadi begini perbankan ya. Ini menyangkut anak muda Arab. Saya tidak antipati terhadap permodalan dari perbankan. Saya membaca sebuah tulisan tadi di grup yang cukup bagus dan itu saya sepakat. Awalnya saya sepakat, tapi di dalam perjalanan saya sudah sedikit berubah dan kemudian ada lagi perubahan yang coba saya ceritakan. Jadi saya dulu lebih senang modal itu saya tanggung sendiri. Gimana caranya? Saya mending beli rokok sebatang, tapi mesin saya bisa beli baru. Daripada saya beli rokok satu pak yang keren, kemudian saya harus hutang gitu. Tapi kenyataannya untuk membesar itu tetap harus punya modal. Untuk memulai usaha sebaiknya jangan berawal dari uang hutang, tapi uang dari cara kita bekerja untuk mengumpulkan di awal untuk mengembangkan usaha. Artinya perputaran sudah bagus nih. Fundamental dulu dikuatin nih ceritanya fondasinya. Setelah itu pengembangan dong. Konsekuensi retail dulu juga, scale-nya kecil dulu. Iya. Tadi saya cerita tuh. What is in the name? Ya, penting. Yang penting adalah perputaran. Oke? Duit ada masuk. Harus berkembang. Duit cemplungin. Nggak cukup dari mana? Ya cobalah. Akhirnya saya mencoba mengenal pembiayaan dari perbankan. Perbankan belum besar, gitu kan? Tapi saat itu saya masih tetap antipati untuk tidak berusaha mencari partner baru, investor untuk membiayai kita, membiayai usaha. Karena saya hitung-hitung sebenarnya jahat juga ya. Tapi kan niatnya berbeda. Saat itu kacamata saya dan kacamata bukan berusaha bersama, tetapi adalah saya perbandingkan kalau biaya cost of money itu diperbandingkan dengan biaya dari perbankan. Ternyata kalau kita ke investor ya memang niatnya adalah kita berkembang bersama, dari kerja bersama untuk dinikmati bersama. Pasti besaran kita sampaikan dibandingkan dengan kita membayar bunga Pak, jauh Pak. Tapi lebih jahat siapa sekarang? Pada saat terjadi klaim kita tidak mampu menyelesaikan masalah, ya kan? Sebenarnya sama-sama jahat sih. Tapi perbankan institusi yang dikawal oleh negara. Sepertinya dia lebih bersahabat, sepertinya. Karena kalau ketemu dengan investor ini juga ada greedy-nya. So, catatannya pada saat saya harus berpindah lagi setelah saya usaha 25 tahunan gitu ya. Saya kepingin memulai sesuatu yang baru. Yang baru ya, hanya sesuatu yang sudah saya rintis berkembang besar. Bukan mengembangkan. Saya memulai sesuatu yang baru. Bersama-sama, kita chip in. Kemudian kita berbagi. Ya uangnya sudah tidak bisa diperbandingkan dengan yang sudah berkembang itu. Uang ini memang benar-benar hasilnya dibagi rata. Memang sesuatu yang berbeda. Kalau kita kurskan dengan cost of money dari perbankan ya jauh Pak.
cuman dia lebih manusiawi di satu sisi. Saya pernah ketemu dengan seorang investor yang benar-benar dia itu otaknya juga cuma duit, bukan jiwa entrepreneurship yang muncul, gitu. Tapi money. Iyalah, begitulah Pak. Nah, itu kalau punya partner seperti itu jauh-jauh deh. Nah, sekarang saya ini mulai ternyata ya semoga niatan saya ini sesuatu yang nggak salah. Saya ini sekarang lagi merubah Pak. Intinya ini Bapak mau nyampaikan bahwa Bapak lagi sedang melakukan kongsi syirkah. Oh ya, yang tahap kedua ya, tahap ketiga sekarang ini perubahannya beda lagi. Saya kumpulin manajer. Mau nggak mau pembiayaan kita harus benar. Oke, konsep saya adalah bisnis didampingi perbankan benar dong, nggak ada salah dong. Hanya sekarang bagaimana pembiayaan untuk mengembangkan usaha itu. Ini kita benerin akadnya. Saya sekarang masuk ke syariah Pak. Ya, dulu saya itu pejuang syariah, tetapi untuk melaksanakan 100%, itu saya masih 20%. Saya belum berani memindahkan itu. Karena saya nggak menemukan konsep yang pas. Saya dulu hanya memangkas semua pembiayaan yang konsumtif saya stop. Kalau konsumtif, jangan perbankan. Harus berasal dari hasil usaha. Sekarang saya berkembang. Gimana ya? Perbankan ini juga syariah itu sebagai penyokong utama usaha saya. Konsep saya ini kayak sudah beristri, tapi terus di luar ini begini begitu. Ini nggak benar Pak. Ya kan sudah diatur beristri itu halal. Nggak mau menyebut dalam artian begini, yang lebih utama itu adalah bagaimana kita ini menghalalkan sebuah hubungan adalah akad nikah. Akad yang paling penting. So saya pikir ya ini mungkin tahap yang masih 60% lah dari sesuatu syariah saya. Saya masih dibiayai oleh perbankan, tetapi akadnya harus yang benar. Akadnya masih yang maunya Bapak gimana? Boleh tahu? Akadnya harus syariah dong, harus syar'i dong. Bukan sesuatu yang berbau riba dong. Saya tidak membahas tentang riba dan non riba, tapi itulah prinsip bisnis saya sekarang. Saya coba dong. Sekarang saya itu mempunyai istri yang sah nih yang benar. Poinnya adalah akad yang sifatnya win-win solution. Itu maksud Bapak kan? Yang harus sesuai dengan adabnya agama. Win-win solution. Jadi yang ternyata ada loh sekarang. Dulu mudah-mudah kayak gitu ya. Iya, dulu saya melihat Pak itu sudah ada, tapi skim kreditnya masih jahat banget bagi saya saat itu. Waduh Pak. Kalau sekarang sistemnya kerjasama kalau pakai syariah gitu maksudnya. Ya, dan kalau kita omong margin mereka sekarang ini sudah nggak jauh beda, mungkin sedikit ada memang sedikit lebih, tapi nggak jauh seperti dulu terhadap bank konven. Ini semoga niatan Jet Indo Pratama saya bawa ke arah syariah ini membawa berkah, tapi nggak mudah, karena segala sesuatunya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Saya kepingin aja sesuatu yang baik ini harus berawal dari sesuatu yang dari sumber air yang benar. Ini kesalahan kita sudahlah, itu dunia lama. Saya memang belum menemukan cara proses itu Pak. Ya alhamdulillah ternyata Tuhan ini menemukan saya dengan banyak sahabat, banyak teman, dan memang teman itu adalah hashtag saya banyak, sahabat adalah aliansi terbesar saya. Dan ini gara-gara teman aja nih ngobrol-ngobrol, iya benar kamu. Bukan hal yang tabu, kita dibiayai oleh perbankan. Hanya kita mencari teman perbankan yang betul bisa juga sama-sama. Ya itulah Pak. Tinggal sekarang investasi nih. Investasi ini semoga yang kita akan bisa menemukan cara yang baik dan benar. Karena saya pikir investasi juga. Jadi saya tertarik Pak, tadi ada bisnis baru yang Bapak lagi mau buka di tahapan ketiga ini, saya penasaran nih Pak. Iya, saya mencoba pembiayaan itu syariah. Terus kalaupun saya harus bertemu dengan investor, ini nih Pak, gimana ya menemukan investor yang satu frekuensi? Itu kan susah Pak. Saya ini sudah pada. Ternyata yang terakhir saya kemarin malah ketemu dengan sahabat. Saya sudah lama nggak ketemu. Cerita kita tentang bisnis. Pulang dia naruh buku. Aku dengar kamu sekarang udah bergeser ya, udah ke syariah ya perbankan. Ya,
Jadi masih lah. Kan nggak salah tuh aku dibiayai oleh perbankan. Nggak salah. Kan sudah benar kamu beristri melalui akad nikah, dia bilang gitu. Iya. Tapi kamu baca deh ini, aduh kampret. Ya memang bahaya berhutang, intinya begitu aja. Bahaya berhutang ini yang sedang coba saya cari celah, karena usaha bisnis yang saya dalamin ini adalah bisnis yang saya pilih itu adalah yang padat modal. Saya ini lebih senang memasang mesin dengan orang-orang yang cukup terlatih. Saya karyawan yang saya miliki sudah cukup besar. Saya harus menambah SDM lagi. Saya ini khawatir kalau nggak adil ke mereka. Jadi padahal persaingan usaha udah sangat keras sekarang. Saya ini pindah setelah COVID itu. Saya ini melakukan switch bisnis ini saya switch produk kita itu ke sesuatu yang baru, yang bukannya baru, bagi Cint ya dunia yang baru, sesuatu hutan belukar yang baru, tapi sama di dunia percetakan. Kita masuk ke packaging dan ternyata itu sangat membutuhkan kekuatan modal yang tidak sedikit. Mesin-mesin saya ini kepinginnya kerja itu orang yang sama tapi outputnya efisien, efektif. So orang jangan selalu di-push dengan target, tapi harus mempunyai alat yang benar, gitu kan. So alat mesin-mesin ini yang saya nah, itu pasti betul kata Bapak. Nggak ada alat bagus yang murah. Betul. Ya mungkin ketemu, tapi itu iya. Karena bagi saya itu absurd lah. Betul. Alat bagus ya pasti. Ya, selama tadi kembali ke prinsip Bapak, selama itu meminjam untuk melakukan ekspansi bisnis, fundamentalnya udah kuat, saya pikir nggak ada masalah. Ya. Tapi saya ingin sih juga sih, ingin sih benar-benar saya sudah sering mengajak tim manajemen. Kalau hanya dengan modal yang ada sekarang, ya bertahan, tapi gitu-gitu aja. Itu Pak. Jadi itu yang saya ceritakan. Saya dulu beberapa kali sudah pada posisi kita ini zero debt. Jadi hutang itu benar-benar bisa kita nolkan. Saya bilang ke manajemen, ini kalau kita bertahan, enak nih kita nggak punya uang, nggak punya utang. Jadi sebulan ya mungkin kita bisa nyisikan 200 juta, 400 juta. Seperti kita menyicil utang aja, 200-400 juta selama itu. Lumayan kan? Cuman kita nggak bisa membeli mesin yang miliaran. Pikir lagi. Wah bisa mati nih kita. Karena semuanya harus efisien. Harus menggunakan mesin. Kalau mesin sudah terlalu lama, lokomotif ini terlalu lama, dia boros. Ya kan? Nggak eco-friendly lah. Iya betul. Ya toh, BBM-nya boros lah, suaranya berisik lah, mengotori lingkungan lah. Itu kita ngomong tentang lokomotif. Ya sama mesin juga begitu. Membeli baru, luar biasa kekuatan kita. Begitu kita beli, kayak ular habis makan. Tapi SDM-nya akan berkurang, efisien. Saya tidak mengurangi karyawan. Tapi karyawan yang ada volume outputnya menjadi bertambah. Skillnya ya kita lakukan mereka di-upgrade pasti, pelatihan dan sebagainya. Ya, tapi kan mereka akhirnya untuk mencapai sesuatu itu nggak harus dengan berpeluh, banding tulang, tapi adalah mesin yang baik dan mesin yang tepat guna. Nah, mesin yang sophisticated ini pasti juga. Nah, ini setelah kita 2 kali bisa menutup hutang, ini kita kembali lagi, wah harus beli mesin baru. Ini kita beli lagi sekarang. Setelah mesin tahun 2018 saya bisa merubah wajah Cint Indo Pratama dengan mesin-mesin yang sophisticated ini sekarang ini lagi. Tapi kalau sekarang adalah memang big leap, kita ingin sesuatu yang bervolume besar, sesuatu yang tidak dimiliki oleh teman-teman di lingkungan kita, itu penting. Selama angsurnya masih di bawah penghasilan atau pendapatan, masih ibarat kalau negara pinjamannya masih di bawah. Tapi kalau Cint Indo Pratama sih selalu saya ajak maraton sprint rally kalau urusan membeli mesin. Kalau kemampuan kita bisa bertahan dengan 200, coba deh kita naikin ke 300 hidup. Sesekali. Enak Edo, kalau nanti judulnya salah satunya selain tadi pernah izin ya, kalau leher ditaruh di tembok, pistol taruh leher, ini juga pengusaha
pembeli mesin. Saya penyukaan Pak, pembeli mesin ini. Agen mesin ini ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita mencoba memberi warna lah biar agak sedikit berbeda, karena kalau berpindah lagi kayaknya ngeri ya ini. Dunia yang sekarang ini saya coba nikmati, saya kembangkan. By the way, tadi sebelumnya kita disambut sama, saya baru tahu kalau ternyata itu anak Bapak ya. Oh, si Tara. Jadi anak cewek. Bapak sudah mempersiapkan legacy, iya. Itu juga menjadi semangat saya tuh, dia itu. Ternyata punya punya passion di sini. Dia saya ajak kemana itu semangat, ajak pameran, lihat pameran apa, seminar. Anakku dua. Yang satu cewek tuh, Tiara, dan itu dia desain produk dari Ubaya. Cowok, cewek cowok. Kalau yang cowok ini sedikit ala-ala freedom style, ala-ala ninja begitu ya. Aku tantang SMA dulu. Kamu dari madrasah terus SMA, kalau SMA 3, SMA apa di Malang. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini di luar ada nih SMA Taruna Nusantara. Kamu masuk cawa dan di muka. Saya bilang begini. Kami itu kayak sayur kangkung. Ya, di Malang ini ada kampung kangkung kayak di daerah Mendit itu kan. Sekarang kalau orang membeli kangkung, sayur kangkung, yang di Mendit itu zaman kecil itu di danau apa di sungai-sungai itu banyak orang ngedol kangkung gitu. Kangkung itu semua sayur-sayur itu dijual di sebuah pusat sayur. Sekarang kangkung yang dijual oleh mereka. Yang membeli siapa? Kalau yang membeli kamu melijo, seikat cuma 250 perak. Oh ya, kurang lebih lah begitu perkiraan. Kalau yang membeli kamu ini chef hotel bintang 5, yang cuma 500 perak, kamu mungkin harganya 5.000 deh, kamu lebihin sedikit deh. Harusnya dibeli mereka 750, dibeli pedagang kaki 5, kamu kasih ke mereka 5.000. Dijual oleh mereka 250, dijual 500, kangkung dibeli oleh chef itu mungkin semangkok harganya 25.000. Benar kan? Ya. Ya, kalau dibeli pedagang besar, kamu ini bisa satu truk ini berjuta-juta. Nah, sekolah juga gitu. Kamu mau pingin yang mana? Kamu pengen dibeli siapa? Kamu pingin sekolah yang biasa-biasa di Malang banyak. Yang bonafit boleh. Mau ke Surabaya boleh. Tapi ya cuman lingkaran begitu loh ya. Ini ada nih kawasan dari muka. Ini yang sekolah anaknya pejabat-pejabat. Ya, berani nggak bertarung dengan para Pandawa. Jadilah kamu butuh cakil apa dari kampung gitu, anak kampung masuk ke sana, berani nggak? Gitu ya. Iya, coba pikir lagi lah. Apa harus jadi tentara? Enggak. Ini kamu kalau jadi siswa di SMA Taruna Nusantara di Magelang nih. Kamu luar biasa penyaringannya. 40.000 diambil cuma 300 orang. Pendaftarnya 40.000. Tapi begitu kamu masuk, kamu dipelonco di situ, ya mentalmu diasah. Jangan melihat prosesnya dulu. Lingkungan yang sekolah itu anak-anaknya pejabat, anak-anaknya jenderal. Kalau kamu jadi tentara, teman-temanmu juga para anaknya jenderal. Dan kamu pasti kalau SMA Taruna Nusantara masuk Akmil, insya Allah Akmil itu kan sudah menjadi seorang jenderal besar. Teman-temanmu pasti banyak para jenderal. Kalau kamu jadi pegawai, jadi pegawai atau jadi profesional, teman-temanmu di lingkungan bintang-bintang itu banyak. Betul? Di birokrat kamu akan juga banyak terlihat karena kamu lulusan dengan teman-temannya juga seperti itu, yang ngatur kamu banyak. Kalau kamu jadi pengusaha, lipat 3 kali. Teman jenderalmu banyak, birokratmu banyak, pejabatmu banyak, ya teman pengusahamu juga banyak. Ayo, ya kok pilih ditulak siapa? Dipilih. Ayo, ya udah. Aku masuk ke sana gitu kan. Ya oke, ya ayo sholat ikhtiar bersama, berdoa dan bekerja, berusaha. Hanya terus. Alhamdulillah. Gitu ya. Anakku cewek juga gitu. SMA, SMP, hobinya gambar, akademis tertinggal. Aku tawari setelah SMA. Gambar itu dari curiga dan apa sih ini kayaknya dunia ya, aku bilang, aku melihatnya bukan dari dunia saya, aku melihat dari mereka. Aku melihat
konsep orang ini mesti sama dengan passionnya, kalau nggak dia stres. Ya, jadi anakku dulu yang akademisnya nggak masuk nih karena dia tertekan. Kalau dunia desain, ada desain murni, ada di Jogja. Ada DKV, dunia desain terapan, kamu mendesain pakai komputer. Tapi sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu berkembang. Ini ada yang berbau industri nih, separuh industri. Desain produk namanya. Mau pilih yang mana? Gimana tuh? Desain produk dia di Ubaya. Karena di ITS dia nggak masuk. Di Ubaya dia keterima. Saat itu udah pesimis juga, waktu pendaftaran dia masih trauma dengan masa lalu, jadi nggak kurang bersemangat. Tapi waktu tes, ini menurut aku nih yang nganter tes 3 jam, sejam udah keluar ruangan, udah stres kita, aduh kembali lagi deh, kalau udah waktunya ujian dia nggak mood nih. Tak tanya di mobil, udah keluar, cuman gitu-gitu aja, gambar-gambar aja, sebentar selesai. Yang bener, iya. Jadi gimana, kamu masuk lagi apa pulang? Pulang aja, udah selesai, udah tak serahin, udah selesai semua, gambar cuman. Bener, gak percaya sih. Males aku dipaksa-paksa gini. Oke, ya satu. Masih tetap gak percaya. Waktu pengumuman, menurut pengalaman yang lama, papanya harus siap-siap dong. Ya, wah, kalau ngembus ini ketemu siapa? Ngembus ini ketemu siapa? Temenmu di mana? Aku, wah, pokoknya lihat backingku, aku buka semua. Udah siap nih berangkat. Ke sana lihat pengumuman, udah siap-siap segala sesuatunya. Mau ketemu siapa, bagaimana, udah siap. Ternyata dibuka pengumuman, ketawa-ketawa dia. Ngapain kita waktu itu enggak? Dilihat. Luar biasa. Seseorang bekerja berdasarkan passion. Dia yang dulu akademis selalu tertinggal, Pak. Mungkin satu kelas 20 orang, dia nomor 21 kali. Tapi tetap membuat saya bangga. Karena dia beda passion sekarang. Iya, begitu dia masuk ke dunia yang sesuai dengan minatnya, luar biasa. 2:30 video call. Ngapain yang ngantuk? Aku ngerjain tugas. Wah, mengerjakan tugas, sesuatu yang ditinggal sama dia. Jam 1 WA, di mana percetakan teman saya yang buka? Ngapain? Mau print 3D, produk ini harus selesai. Oh ya Allah, anakku. Dan kemarin waktu skripsi, hasilnya dia yang paling baik, ya dia diulas di banyak media sosial dan masuk ke jurnalnya Ubaya di halaman 1. Bayangin, ya itu karena passion. Jadi kita passion. Ya. Begitu ada anakku yang lagi, kamu gimana sih? Ya udah, pokoknya mau semester 1, 2, 3 akmil, begitu akpol, ganti lagi. Terus dia sejak eksekusi ke luar negeri ketemu dengan senior pulang dia. Ternyata banyak dari teknokrat, sesuai dari inginanku dari dulu ingin jadi insinyur. Oh ya udah, nah, dia masuk teknik industri. Ya doainlah, ini tahun semester ini dia di Itali kan, jadi karena 1 semester wajib di luar negeri. Di UI dia. Ya ini semoga teknik industri 1 semester di Itali dia. Belajar teknik industri juga bisnis juga tuh Pak. Iya. Ya Februari pulang. Itu kemarin dia ngambil harus lulus 6 SKS atau 8 SKS gitu. Katanya ya pasti lolos lah. Ya udah syukur lah. Oke, kita lumayan banyak nih cerita dari Pak Rahmat, banyak insya Allah buat insight buat kita semua. Satu, saya permohonan caption buat teman-teman Victorian yang bisa membangun dari perjalanan panjang kehidupan Pak Rahmat sampai di titik ini. Ya, kalau mau memilih jangan pernah ragu, saya pikir. Kita ini harus berani memilih dalam kehidupan. Kalau sudah memilih, harus menjunjung tinggi pilihan. Jangan pernah menyesali sebuah pilihan. Karena itu adalah sebuah prinsip ya. Apa ya peribahasa zaman dulu? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pilihlah jalan hidupmu. Kalau sudah kamu pilih, jangan pernah ragu. Jadilah sang pendekar di jalur itu. Itu aja udah. Thank you. Mungkin begitu ya. Sorry ya kalau salah. Benar Pak. Saya sedikit aja sebenarnya saya mau menutupin. Setiap kali saya podcastin semua orang, selalu percaya nggak percaya, saya selalu saya pancing dengan caption. Kata-kata caption tadi itu selalu cerminan dari proses hidup. Iya nggak? Sadar nggak apa-apa? Ya mungkin ya. Iya, Bapak spontan sebenarnya proses yang sudah Bapak alamin. Berani memilih. Saya nggak tahu proses hidup apa saja. Ada lagi nih, tadi sudah saya sampaikan. Jangan pernah malu untuk menggunakan segala sesuatu kesempatan. Ya.
selalu temukan celah untuk bisa menunggang punggung naga. Terbang ke atas bersama sang pendekar. Gunakan kesempatan itu. Momentum itu harus dicari, harus diciptakan momentum. Orang sukses ada dua kemungkinan, Pak. Orang punya skill, kalau nggak punya kesempatan belum tentu sukses. Ya. Orang yang punya skillnya biasa aja, tapi kalau punya kesempatan, Itu benar. Itu jadi kan. Begitu maksudnya, Pak. Iya. Jangan pernah melewatkan kesempatan sedikit pun. Kemudian tentukan pilihan. Hari ini juga saya video call sama seorang juga ngomongin sama. Tapi kalau salah, saya mohon maaf. Benar nih, Pak. Insight dari kami. Tidak ada salahnya, Pak. Sampai Bapak sampai di titik ini. Sekali lagi saya terima kasih Pak Rahmat. Sukses dan sehat buat Pak Rahmat selalu dan keluarga Bapak. Oke, thank you selalu. Sukses buat kita semua. Amin. Thank you, Pak. Oke, thank you guys semuanya. Victorian Podcast. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you.